Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid Aditya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro UNJ. Di sini saya akan memberikan tips dan triks cara merawat dan memperbaiki setrika ya. Ketika teman-teman punya alat-alat rumah tangga, tentunya video ini akan sedikit membantu teman-teman ketika mempunyai permasalahan dengan setrika ya. Yang pertama, untuk setrika biasanya permasalahannya itu kurang panas, lalu terlalu panas, atau tidak mau hidup. Nah, simak videonya untuk lebih jelasnya. Oke, bagi teman-teman yang ingin menyervis di rumah sendiri, minimal memiliki alat-alat yang saya sebutkan. Yang pertama ini ada obeng ya, obeng plus min ya, atau test pen bisa. Ini saya minimal punya obeng ya, atau test pen. Lalu yang kedua multimeter ya. Kalau nggak ada multimeter yang digital, bisa multimeter biasa. Lalu ini obeng satu set ya, ini macam-macam obeng mini lah, yang macam-macam nih di dalamnya, karena buat nyeting di bagian termostatnya. Oke, untuk langkah pertama, ketika ada keluhan yang tadi ya, setrika kurang panas atau terlalu panas atau sama sekali tidak panas ya, atau tidak hidup, ketika dihidupkan tidak panas sama sekali. Nah, yang perlu dicurigai yang pertama itu yang teman-teman harus cek itu kabel ya, kabel sumbernya. Ini kebanyakan permasalahan utama itu di kabel sumber ya. Di kabel sumber ini dia ketika masih panas, ketika habis digunakan, lalu biasanya ibu-ibu itu digulung di bodi setrika. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya, karena setrika itu kan panas ya, kabel ini akan mengelupas ya, lama-kelamaan akan mengelupas. Nah, ini ada contohnya, ini akan mengelupas seperti ini ya, dia selubungnya. Oke, yang pertama itu dicek bagian kabel sumbernya. Kabel sumbernya ini teman-teman cek pakai multi ya, dihubungkan di posisi ohm atau buzzernya. Nah, ini bisa teman-teman cek. Ketika dicek posisi ohm, ketika sambungannya normal sebelum dibongkar, maka posisi dari penunjukan jarum atau angka ini akan menunjuk ya, ketika diputar di bagian selektornya. Nah, ini akan naik dia. Nah, dia akan naik. Kalau saat dicek dia nggak naik ya, jarumnya nggak menunjukkan, berarti ada yang putus di bagian sumber atau di termostatnya di dalam. Oke, langsung saja videonya saya bongkar dulu. Oke, untuk teman-teman ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki setrika yang mempunyai masalah kurang panas atau terlalu panas atau sama sekali tidak panas, itu masalah utamanya di bagian termostat ya. Ini ya, yang teman-teman sering putar itu di bagian selektornya, itu di bawahnya nama termostat. Nah, ini dia sebagai pengatur suhu panasnya setrika ya, karena di sini dia masuknya dari sumber layaknya ini ya, saklar pada setrika. Ini di sini ada bimetal plat ya, ini di tengah-tengah ini ada putih-putihnya, ini sebagai penekan plat ya. Ketika plat ini menekan ke bawah, nah ini di bagian sini connect ya, sumbernya connect, lalu terhubung ke bagian elemen. Nah, ini yang di bawah ini elemen, lalu ini untuk konduktornya. Di bagian ini kan setiap merek setrika beda-beda ya,
modelnya. Lalu yang dikasih selongsong ini, di dalamnya ini ada thermofuse. Thermofuse ini gunanya ketika setrika ini overload panasnya, nah ini sesuai dengan ampere dan suhu maksimalnya, thermofuse ini akan memutuskan arus dari setrika itu biar nggak terbakar setrikanya. Nah, ini thermofuse-nya kalau putus maka perlu diganti. Nah ini ketika kok nggak panas ya mas, nah, thermofuse-nya udah putus bu misalnya. Lalu yang kedua saya kasih trik ya, yang kedua ini oke. Yang kedua ini teman-teman bisa atur settingan termostatnya ya dengan obeng main plus sesuai dengan ini ya. Untuk di sini apa gunanya mas? Untuk di bagian termostat ini dia berguna untuk menekan pejal tadi ya, plat ya. Ini ketika kurang panas atau tidak sama sekali panas. Nah ini teman-teman bisa setting sambil dipegang. Nah ini di dalamnya sini kan dia ada bimetalnya ini. Nah ini dia ada gerak naik turun ya di bagian sini. Nah ini ketika ini connect maka arus juga akan terhubung. Semakin dia menekan maka semakin panas. Nah ini ketika tidak sama sekali tidak connect maka setrika tidak akan panas. Nah ini permasalahan utamanya selain di bagian thermofuse-nya. Ketika panas sekali tidak mau, dia tidak mau ketika dimatikan tidak mau dingin ya. Nah ini berarti posisinya dia connect terus atau otomatisnya ini sudah tidak berfungsi. Ketika sudah tidak berfungsi dan tidak ini udah dull, maka yang harus diganti satu set ini termostatnya. Kalau masih bisa disetting di bagian penekannya ini, settinglah di bagian penekannya ini sambil dilihat di bawah ini ya. Ini bunyi klik ya. Nah ini. Nah oke. Segitu saja tips dan triknya untuk perbaikan dan perawatan setrika ketika setrika kurang panas atau terlalu panas atau sama sekali tidak panas atau tidak mau connect ya. Itu salah satu trik dari saya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat.